Selamat pagi, perkenalkan nama saya Frasa Livian di channel 020003 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan Pemda. Laporan keuangan Pemda. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan daerah, pemerintahan daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian yang kedua ialah komponen laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Yang pertama adalah laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selain 4 bentuk unsur laporan keuangan yang dikemukakan di atas, masing-masing daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Di sini ada penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama adalah pemerintah daerah. Yang kedua, pemerintah daerah eksternal. Yang tadi itu adalah internal. Kemudian yang eksternal dibagi menjadi DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor dan kreditur ataupun donatur, analis ekonomi dan pemerhati Pemda, pemerintahan provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, SAPPKD, SA konsolidator sebagai wakil Pemda yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD selaku BUD dan melakukan proses konsolidasi LAPKEO atau laporan keuangan dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi LAPKEO Pemda yang terdiri dari laporan realisasi APBD. Ruang lingkup APBN. APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening bendaharawan umum daerah atau BUN di Bank Sentral. Pada dasarnya, seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dimasukkan dalam rekening tersebut kecuali pada alasan berikut. Yang pertama untuk mengelola pinjaman luar negeri, yang kedua untuk mengadministrasikan dan mengelola dana-dana tertentu seperti dana cadangan dan dana pinjaman deposito. Kemudian yang terakhir ialah untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang dianggap perlu untuk dipisah dari rekening BUN. Sistem laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah sekarang memasuki era desentralisasi, maka pelaksanaan akuntansi pemerintah itu ada di daerah-daerah atau provinsi atau kabupaten. Kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporannya ke pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat dibuatkan menjadi laporan konsolidasi yang merupakan laporan keuangan pemerintah rakyat Indonesia. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem informasi pengidentifikasian, pencatatan, pengklarifikasian, mengintisarkan, dan mengomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan daerah terdiri atas yang pertama akuntansi keuangan pemerintahan provinsi, yang kedua akuntansi keuangan pemerintah kabupaten. Untuk melakukan akuntansi keuangan daerah, penyusunan harus mengikuti PSAP yang telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 13 Juni tahun 2005, yaitu PSAP nomor 1 sampai dengan nomor 11, di mana hasil proses akuntansinya adalah yang pertama neraca, kedua laporan realisasi anggaran, ketiga laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan. Akuntansi PPKD yang mencatat transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. Sistem akuntansi PPKD meliputi yang pertama akuntansi pendapatan PPKD, yang kedua akuntansi belanja PPKD, yang ketiga akuntansi pembiayaan PPKD, dan yang keempat ialah akuntansi aset PPKD. Di sini dapat kita lihat apa itu tentang akuntansi pendapatan PPKD, akuntansi belanja, akuntansi pembiayaan, serta akuntansi aset. Akuntansi utang, kemudian di sini ada juga akuntansi selain kas PPKD. Prosedur akuntansi selain kas pada PPKD meliputi yang pertama koreksi kesalahan pencatatan, merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal. Kemudian yang kedua, pengakuan aset, utang, dan ekuitas. Kemudian yang terakhir ialah jurnal terkait transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. Kerangka umum sistem akuntansi pemerintahan daerah. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber seperti surat pemerintah membayar uang dan surat tanda setoran. Kemudian, unit pembukuan dan unit perhitungan melakukan pembukuan bulanan tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi, termasuk perangkat lunak atau akuntansi. Dalam proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban. LPJ dikirimkan kepada kepala daerah sebagai pertanggungjawaban satuan kerja atas pelaksanaan anggaran. Kemudian LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada